Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Muminah di YouTube channel aku. Ya, pada video kali ini aku mau membahas materi bahasa Indonesia tentang kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu tercermin dalam bagaimana seseorang berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, dan tata cara dia berbicara itu harus sesuai dengan unsur-unsur budaya di masyarakat tempat dia tinggal, dan harus dia perhatikan dengan siapa dia berbicara agar tutur bahasanya itu menjadi santun. Nah, adapun tujuan utama kesantunan berbahasa itu agar memperlancar komunikasi. Nah, kesantunan berbahasa ini terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Adapun kesantunan linguistik itu dinilai dari segi bahasanya. Nah, kesantunan berbahasa linguistik ini dinilai dari 4 faktor. Yang pertama, panjang dan pendeknya tuturan. Semakin panjang kita menuturkan kata-kata, semakin santun kita berbicara. Tetapi semakin kita pendek mengutarakan kata-kata, itu semakin tidak santun. Nah, yang kedua yaitu faktor urutan kalimat. Bagaimana kita mengurutkan kalimat agar terlihat santun urutannya. Seperti contoh, kita meletakkan kalimat perintah di awal dan meletakkan kalimat perintah di akhir itu berbeda. Apabila kita meletakkan kalimat perintah di awal, itu terlihat tidak santun, tetapi apabila kita meletakkannya di akhir, itu menjadi santun. Seperti contoh, segera bersihkan rumah ini karena siang ini akan diadakan syukuran. Nah, berbeda dengan siang ini diadakan syukuran di rumah ini. Segera bersihkan rumah ini. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Saat kita berbicara itu kita sangat harus memperhatikan intonasinya. Panjang atau pendek, tinggi atau rendah, itu sangat mempengaruhi kesantunan berbicara kita. Nah, adapun isyarat-isyarat kinestik itu seperti mimik wajah kita, ekspresi kita, bahasa tubuh kita, itu sangat menentukan kesantunan kita dalam berbicara. Nah, adapun yang keempat itu pemakaian penanda seperti mohon, bisakah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik itu dinilai dari makna sebuah ucapan. Seperti contoh, kita merangkai sebuah kalimat perintah. Nah, kita merangkainya itu apakah dalam sebuah pernyataan atau perintah atau pertanyaan. Nah, kita harus merangkainya dengan sebaik mungkin, serapi mungkin, seindah mungkin
agar tutur bicara yang akan kita keluarkan itu terlihat santun. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa semakin kita panjang tutur bahasa kita itu semakin santun. Nah, adapun kesantunan pragmatik itu mempunyai maksim-maksimnya. Di antaranya maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, semakin santun bahasa kita. Seperti contoh ketika kita membawakan sebuah acara formal di sebuah sekolahan atau kantor dan lain sebagainya. Diawali dengan atau diselipkan diantaranya dengan kata-kata, kepada Bapak atau Ibu yang kami hormati, itu menunjukkan bahwa tutur bahasa kita itu santun. Nah, yang kedua yaitu maksim pujian. Semakin kita memuji orang lain, itu semakin tutur bahasa kita itu santun. Dan masih banyak lagi maksim-maksim yang lainnya seperti maksim kedermawanan, kearifan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuki ke materi yang kedua yaitu keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam sebuah pemikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Pada materi sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa seseorang dianggap santun atau tidak itu bisa kita lihat dari bagaimana dia bertutur, dari segi intonasi dan makna penyampaiannya. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, membaca. Yang pertama, menyimak. Menyimak ini adalah hal yang mendasar bagi seseorang yang ingin mempunyai keterampilan berbahasa. Seseorang yang menyimak itu pasti mendengarkan, tetapi seseorang yang mendengarkan belum tentu dia menyimak apa yang dia dengarkan. Yang kedua, berbicara. Pada umumnya semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa berbicara secara terampil. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Berbicara adalah suatu penyampaian, suatu ide dan pemikiran, dan juga serta isi hati. Yang ketiga, keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini mempunyai tujuannya masing-masing. Ada seseorang ingin hanya mengekspresikan dirinya, ada juga dia menulis ingin mengajak pembaca agar membaca tulisannya. Dan ada juga yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan karya tulis. Yang terakhir yaitu yang nomor 4, melalui keterampilan membaca. Keterampilan membaca. Bagi orang yang membaca akan mendapatkan informasi apa yang dia inginkan. Adapun tujuan membaca itu berbagai macam, tergantung orangnya masing-masing. Ada yang hanya sekedar mengisi waktu luang, ada yang menjadi hobi, ada juga dia ingin mendapatkan informasi yang dia perlukan. Oke, sampai di sini saja materi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kalian sebarkan ke media sosial kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.